Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Alas Pati. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Ini sih menurut feeling gue ya, kalau kita ke tempat serem, viewer kita itu makin banyak, kata Dito yang mengobrol bersama sahabat-sahabatnya. Rumah Kentang, Lawang Sewu, itu kan viewsnya kita itu sampai 10 juta, ucap Randy serius. Itu kan setelah 6 bulan, lama banget, ucap Vega dengan muka sebal. Tempat serem sih banyak, tinggal kita aja yang berani nggak kita itu di sana. Kalau cuma ngobrol-ngobrol aja sih biasa viewer kita. Kita harus mencari tempat yang paling serem, ucap Randy. Tidak lama kemudian Raya datang memotong ucapan Randy. Guys, lihat deh, ada tempat serem banget, kuburan di tengah hutan. Namanya sih Alas Pati. Ucap Raya menunjukkan HP-nya ke sahabat-sahabatnya. Katanya orang yang dikubur di situ akan dapat siksaan berat, ucap Raya meyakinkan. Siapapun orang yang datang di Alas Pati, orang itu tidak akan pernah kembali, ucap Randy memandang sahabat-sahabatnya. Dan kesitunya serem banget. Itu yang penting kan? Tanya Raya tersenyum. Gua sih ayo-ayo aja lah, ucap Dito menengok kepada Raya. Yes, sahut Raya. Apapun demi viewers, hashtag semuanya, ucap Randy bahagia. Jessie mana? Telepon Dedit, ucap Raya melihat Jessie yang tidak ada di situ. Saat berada di kampus, HP Jessie berdering. Hey guys, gua masih di dalam kelas nih, ucap Jessie di dalam telepon itu. Ya elah, rajin amat sih lo, ledek Dito. Jessie pun menghadapkan HP-nya ke gurunya yang sedang menulis di papan. Jess, ngapain sih lo di kelas terus? Ucap Randy tersenyum bahagia. Namun HP Jessie disaut oleh gurunya, sehingga yang menerima telepon gantian dengan gurunya. Kamu Randy ya? Kenapa kamu nggak masuk kelas? Tanya guru itu memelototi Randy. Randy terkejut dan langsung menutupi mukanya. Saya sakit pak, ucap Randy. Jangan bohong kamu, sakit apa? Sakit sekali saya ini pak. Kalau nggak percaya bapak tanya aja sama Raya, ucap Randy menyiripkan matanya. Ucap Raya bingung. Raya, kamu juga nggak masuk ya? Kesal Pak Togar. Bapak sehat kan? Iya, itu yang lebih penting. Udah ya pak? Dah Pak Togar, ucap Raya menyelimur dan langsung mematikan HP-nya. Wah, Raya menghela nafas dengan panjang. Ren, teriak Raya sambil melempar botol ke arah Randy. Saat di rumah, Raya bersiap-siap untuk pergi bersama teman-temannya. Raya di WC lewat laptop bersama Randy. Ya elah, pakai makeup segala. Udah cepetan, ucap Randy di mobil. Iya, ucap Raya sambil mematikan laptopnya. Raya segera pergi dari rumah dan menghampiri Randy bersama sahabat-sahabatnya. Non, minggu depan bapak dan ibu pulang, ucap bibi Raya membuka pintu. Aku 2 hari lagi udah balik kok. Ya udah, dadah Bi, saut Raya menengok ke belakang. Setelah itu Raya dan juga sahabat-sahabatnya pergi ke Alas Pati menaiki jeep.
Di tengah perjalanan, Randy sedang asik memfoto jalan dengan keluar jendela. Randy hampir saja disantap truk yang lewat. Tetapi Randy ditarik oleh sahabatnya. Mereka berhenti di sebuah restoran untuk beristirahat dan kemudian makan. "Makasih, Bu," ucap Raya menerima makanannya. "Bu, kalau hutan Pati masih jauh dari sini nggak, Bu?" tanya Dito yang mulutnya penuh dengan makanan. "Kunyah dulu tuh makanan, baru tanya," sahut Vega. "Bu, kalau Alas Pati masih jauh dari sini, Bu," tanya Dito membenarkan. "Tinggal nyebrang dari pantai ini, terus ke sana," ucap ibu itu. "Emang itu beneran angker ya, Bu?" tanya Raya serius. "Semua tempat, gunung, pantai ataupun laut, semua makan korban," ucap ibu itu menjelaskan. "Katanya di dalam sana ada kuburan misterius ya, Bu?" tanya Vega mengerutkan alisnya. "Di sana ada makam orang yang dihukum mati dan selamanya mengalami siksaan. Kembali ke alam baka nggak bisa, terus kembali ke alam nyata nggak diterima," jawab ibu itu dengan serius. Akhirnya mereka menuju ke mobil. Video perjalanan kita ke sini udah gue upload ya," ucap Randy menengok Raya. "Wah, udah ada yang like belum? Berapa? tanya Vega semangat. "Baru aja 5 menit, paling masih 10 orang yang like," sahut Randy tertawa. "Arwah di alam baka nggak diterima, di alam nyata nggak diterima, terus mereka gimana ya?" tanya Raya yang baru keluar dari restoran bersama Dito. "Mungkin itu yang namanya arwah penasaran kayak elu," ucap Dito. "Loh, kok gua?" tanya Raya dengan bingung. "Tuh, penasaran. Ye, elu mah," sahut Raya malu. "Dito itu suka ya sama Raya?" tanya Jessie melihat ke arah Dito. "Ya, elu mah Jess," ucap Randy dan Vega bersamaan. "Terus tadi makamnya udah berapa tahun? Kok gua nggak ngerti ya?" tanya Raya. "Nggak ada yang tahu. Waktu ibu itu aja masih kecil. Cerita tentang Alas Pati udah ada," jawab Dito serius. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan yang panjang, melewati pinggir pantai dan menyeberang sungai. Mereka sejenak beristirahat di sungai itu dengan berenang. "Berarti kita bisa lebih cepat lewat jalan itu dong," ucap Raya memegang kertas peta yang dibawanya. "Guys, kita lebih cepat tapi harus manjat tebing itu," teriak Raya memanggil sahabat-sahabatnya. "Apa? Dito, lu bawa pengaman kan?" ucap Jessie terkejut. "Ya, kalau gua sih selalu bawa pengaman," ucap Randy tertawa. Pengaman apa maksud lo?" ucap Jessie menertawai Randy. Akhirnya mereka berjalan melewati pohon-pohon yang rindang dan melewati tebing. Di tengah perjalanan, Dito berhenti melihat peta. Raya melihat kompas yang ia bawa dan Raya menunjuk ke arah kanan. Setelah sampai, Dito mengeluarkan mikrofon mini yang ia bawa. "Ini," Randy mengulurkan tangannya kepada Raya. "Ya, Raya aja lu bantuin. Nih, gua seharusnya yang butuh bantuan," ucap Randy di belakang. "Coba cek sound deh," ucap Dito. "Hihihi," sahut Raya nakal. Tawa Jessie dan juga Vega. "Oke guys, udah cukup cek soundnya," ucap Dito dengan muka malas. "Ya udah guys, sekarang kita berlima mau menuju ke Alas Pati. Alas Pati adalah tempat paling horor. So kita let's go ya teman-teman," ucap Raya di dalam kamera itu. "Oh ya guys, doain kita selamat sampai tujuan ya," sahut Raya. Randy yang masih memfokuskan kamera melihat orang hitam di hutan itu. Randy melihat ke depan, ternyata tidak ada. "Ren, ayo," ucap Dito. Iya," sahut Randy mengerutkan alisnya yang penasaran. "Ren, buruan," teriak Raya. "Iya ya, sabar," ucap Randy sambil menghampiri mereka. "Guys, kita bikin tenda di sini ya," ucap Dito. "Hah, apa? Seriusan?" tanya Jessie. "Jess,
please deh, lo udah 17 tahun. Randy yang masih memegang kamera terus penasaran dengan sosok manusia hitam tadi. Randy melihat ketakutan dan memanggil sahabatnya. Guys, bisik Randy melihat orang berbaju putih. Jesse menghampiri dan ketakutan. Raya melihat itu dan ia sadar bahwa Vega tidak ada bersamanya. Vega mana? Vega mana nih? Tanya Raya kebingungan. Vega, teriak Raya mencari Vega. Guys, ini pasti Vega nih, ucap Raya kebingungan. Bukan, ucap Randy meyakinkan. Gue tahu itu lo, teriak Raya. Oh ya, ini pasti si Vega, ucap Dito percaya dengan omongan Raya. Lo cocok banget deh sumpah pakai baju kayak gitu, ucap Raya menghampiri baju putih itu. Ra, hati-hati, sahut Randy khawatir. Bikin bete aja tahu nggak? Teriak Jesse. Raya, itu pasti bukan Vega, teriak Randy dari jauh. Kenapa Tanya Jesse sangat takut. Raya menengok ke arah itu dan kemudian melihat lebih dekat. Vega, ucap Raya khawatir. Bah, teriak Vega mengerjai Raya dan Jesse. Raya sempat jatuh dan terkejut. Dan kemudian, lo niat banget pakai baju putih-putih kayak gitu, ucap Raya menubruk Vega. Itu tuh idenya si Randy, sahut Vega. Kamu mah, teriak Jesse mencubit Randy. Dito yang masih diam mendengar suara aneh. Sini deh, ucap Dito karena mendengar suara. Raya dan juga Dito menghampiri suara tersebut. Lihat deh si Dito itu, tawa Randy. Dito kemudian berlari menghampiri Randy, Jesse dan Vega. Lo bertiga sekarang ikut gua, ayo, ucap Dito berlari. Sekarang mereka sudah sampai di kuburan Alaspati. Gile, bagus buat gambar gua. Randy melihat sekeliling. Coba guys, ini tiba-tiba kita nemuin tempat kayak gini. Gua juga nggak tahu ini tempat apa, ucap Raya di dalam kamera itu. Jesse memanjat untuk melihat apa yang ada di atas. Jesse melihat di sana ada jasad seorang perempuan. Raya, ini kuburan. Lu dapat info dari mana coba? Ucap Jesse tersenyum. Ngapa sih lo? Mukanya kejeng banget dah. Senyum dong, pucuk Randy memegang kamera. Please deh, jangan aneh-aneh. Ini kan kuburan, Ren, ucap Jesse. Gua ada ide biar konten kita menarik. Kita selfie aja sama mereka. Mereka siapa? Tanya Jesse memandang sekeliling. Cari paling serem nih, ucap Randy memanjat ke atas kuburan. Halo guys, sekarang kita baru aja sampai di Alaspati nih. Dan gua menemukan hal yang sangat-sangat aneh. Biasanya kan kuburan mayatnya ditaruh di dalam tanah. Sekarang ada kuburan yang mayatnya nggak ditaruh di dalam tanah, tapi ditaruh di atasnya. Tara, ucap Randy saat melihat kamera. Nah Pak, sekarang coba jawab Pak. Bagaimana pendapat Anda tentang dolar Amerika yang terus merosot Pak? Tanya Dito pada mayat itu. Jesse hanya tersenyum melihat sifat Dito yang aneh. Ayo Pak, jawab Pak, jangan diam aja. Tidak lama kemudian, mayat itu bergerak. Raya juga memanjat ke atas untuk melihat. Raya menemukan kalung dan ia penasaran dengan kalung itu. Raya melepaskan kalungnya dari mayat itu. Jesse, ayo dong, lu naik. Tinggal lu doang nih yang belum naik, ucap Randy. Enggak ayo dong lu naik, pucuk Vega. Udah naik, ucap Vega kembali. Akhirnya Jesse naik menuju ke atas. Aduh, terkadang gue tuh bingung kenapa gue harus berteman sama lu semua deh. Setelah sampai di atas, Jesse berdiri di antara kayu yang menopang mayat itu. Ayo, speak, teriak Raya. Baiklah teman-teman semua, saat Jesse ingin berbicara, kayu yang menopang Jesse terjatuh, sehingga Jesse ikut terjatuh dan terkejut. Wah, teriak semuanya karena terkena darah mayat itu. Lalu mereka kembali pulang untuk mandi.
membersihkan badan yang terkena darah. Raya ia membuang jaket yang dikenakan saat di alas pati. Raya sempat bingung dan ketakutan. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam rumah. Ia membuka laptopnya dan juga menyetel ulang vlog yang ia buat bersama sahabatnya di alas pati. Raya mematikan laptopnya dan berbaring di tempat tidur. Tidak lama kemudian, Raya ditelepon oleh Randy. Raya menghiraukan. Pintu rumah Raya terbuka sendiri, figura berputar. Lampu rumah Raya mulai mati. Kursi di ruang makan juga bergerak dengan sendirinya. Keesokan harinya, pembantu di rumah Raya membereskan kembali kursi yang berserakan. Saat membenarkan figura yang miring, tiba-tiba figura itu bergerak sendiri yang membuat pembantu itu terkejut. "Non, saat Non habis pulang jalan-jalan kayak ada yang ngikutin deh," ucap pembantu Raya. "Maksudnya?" tanya Raya turun dari tangga. "Ya, kayak ngeberatakin rumah gitu, Non." Raya melihat sekeliling dan meninggalkan rumah dengan perasaan takut. Di rumah Dito juga melihat vlog yang ia buat di alas dengan muka yang sedih. "Gue mencoba melupakan hari ini. Gue berharap hari ini gak pernah terjadi," ucap Dito menyesali perbuatannya. Alas pati. Alas artinya hutan, pati artinya mati. Kenapa harus dinamakan seperti itu? Hutan kematian, kenapa semua orang dilarang ke situ? Dito bertanya kepada dirinya sendiri. Dito menyetel kembali vlog yang ia buat. Ia menangis melihat itu. Saat Dito ingin memegang sound, tiba-tiba ada suara yang aneh yang membuat Dito terkejut. Dito melihat ke belakang. Ia mengambil mikrofon di dalam almari. Saat ia turun dari tangga, ada yang mengikuti dari belakang, seperti sosok perempuan yang mengenakan baju putih. Raya sudah sampai di kampus. Ia melihat Randy dan langsung berjalan berbalik arah. Tetapi ia menabrak Dito. Buku Dito terjatuh. "Gua mau ngomong sama kalian semua," ucap Dito di belakang Raya. "Gak ada yang perlu diomongin," ucap Raya lalu meninggalkan Dito dan Randy. Dito kemudian naik ke tangga atas dan mengambil mikrofon. Ia mengarahkan mikrofon tersebut ke atas. Ia mengikuti suara yang ada di mikrofon itu. Saat Dito ingin berbelok, ada anak perempuan lewat. Ia terkejut dan kemudian melandai di tembok. Raya di kelas hanya memandang ke bawah dan melamun. Saat ia menengok ke arah jendela, ia melihat hantu memakai baju putih yang berlumuran darah. Temannya heran. Setelah itu Raya melihat kembali ke arah jendela. Ternyata hanya cleaning service yang membersihkan jendela. Raya keluar kelas, menuju ke kantin. Raya terlihat pucat, ia selalu melamun. Handphone Raya bergerak sendiri dan terjatuh. Raya mengambil handphone itu. Ia melihat dari bawah meja ada perempuan yang sedang duduk. Saat ia melihat ke atas, ternyata teman sekampusnya. "Hei, Jessie sering pergi kan sama lo? Dan sekarang nyokapnya itu nanya-nanyain ke gua terus. Karena handphonenya dia mati dan gak ada kabar sama sekali." Lah terus, Raya memandang ke bawah. "Tolong ya, dia jangan dibawa pengaruh yang enggak-enggak," ucap teman Raya. Sentak Raya. "Ibunya dia sudah lapor ke pihak, dan gue bakal mastiin lo diinterogasi," ucapnya sambil pergi meninggalkan Raya. Malam hari Randy pergi ke kafe biasanya. Ia tidak bersama teman-temannya, ia sendiri. "Jeff," Randy memanggil pelayan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pelayan kafe itu. "Anak-anak gak datang?" tanya Randy serius. "Gak ada sama sekali." Randy menunduk ke bawah. Ia mencoba melihat sekeliling. Saat ia melihat ke arah depan, ia melihat Jessie yang menengok ke arahnya dengan wajah penuh darah. Awalnya Randy terkejut. Ia mencoba melihatnya lagi, tetapi itu semua tidak ada. Hanya ada perempuan yang sedang berbincang-bincang. Raya yang tidur tiba-tiba terbangun, memimpikan Jessie yang berada di alas pati dengan bambu yang menusuk di dada Jessie.
Jessie, ucap Raya. Setelah itu Raya mengambil telepon dan menelepon Vega. Halo, Raya, ini tante mamanya Jessie, ucapnya di dalam telepon. Iya tante, apa kabar tante? Ucap Raya sedikit bingung. Kamu sedang pergi sama Jessie? Tanya mama Jessie. Enggak tante, aku lagi enggak sama Jessie kok. Dari kemarin teleponnya enggak aktif, katanya pergi ke hutan. Tante pikir dia sama kamu, ucap mama Jessie khawatir. Ya udah, makasih ya. Mama Jessie menutup teleponnya. Iya sama-sama tante, sahut Raya. Di kuliah saat dosen menerangkan, Raya mendapat pesan. Ia membukanya. Gila lu ya, ngapain lo posting perjalanan kita ke Alaspati? Ucap Raya menghampiri Dito. Woi, ngapain posting perjalanan kita ke Alaspati? Ucap Raya kembali. Apa? Gue gak posting apa-apa, ucap Dito bingung. Nih, lo lihat. Ini gak lucu tahu. Raya melihatkan handphonenya. Gue juga gak lihat, ngapain lo posting ginian, ucap Dito serius. Jadi ada yang tahu kita ke Alaspati? Coba tanya Randy, ucap Dito. Boy, Raya, Randy, keluar kalian dari kelas ini, sekarang, teriak dosen itu. Dito akhirnya keluar dengan perasaan marah. Raya mengikuti Randy. Tapi saat Raya keluar suasana menjadi berubah. Ia berada di Alaspati sendiri. Dito, teriak Raya kebingungan. Saat Raya berjalan mundur, ia tersandung kayu penumpang mayat. Ia melihat ke belakang, ada Jessie yang tubuhnya tertusuk bambu. Jessie memutarkan kepalanya. Raya ketakutan. Ia lari dari Jessie. Saat ia berlari, suasana menjadi berubah lagi. Lo kenapa? Tanya Dito. Jessie, jawab Raya dengan nafas panjang. Gua udah nanya, bukan Randy juga yang posting, ucap Dito. Bukan gua, Ray. Sekarang ngapain gua post kalau itu ngebahayain kita semua, ucap Randy perlahan. Bisa jadi Vega. Dia kan butuh duit buat bayar kos, ucap Randy kembali. Raya meninggalkan mereka dengan santai. Dito berusaha menenangkan Raya. Raya, lu gak bisa berlagak seperti gak ada kejadian apa-apa, ucap Randy menenangkan Raya. Saat di lorong kampus, teman sekampus Raya keluar dari kelas. Tunggu, lo semua dipanggil ke ruang BK tuh, sekarang. Setelah itu, Raya, Randy, dan juga Dito berjalan ke ruang BK. Lo hapus postingannya sekarang, bisik Raya kepada Randy. Setelah sampai di ruang BK, mereka terus ditanyai tentang hal yang serius. Ada hal yang sangat mengganggu bagi saya. Orang tua Jessie menyampaikan bahwa Jessie sudah tidak pulang 2 hari ini dan tidak bisa dihubungi. Handphonenya di luar servis area. Kalian kan teman dekatnya Jessie. Apa kalian tahu di mana Jessie sekarang? Tanya dosen BK itu. Kami tidak tahu, Pak. Bohong, Pak. Sahut teman sekampus Raya memotong omongan Randy. Kalau Vega? Tanya dosen itu kembali. Vega di kosannya, Pak. Dia lagi sakit. Sahut Dito menundukkan kepalanya. Apa Jessie ada di kosnya Vega juga? Sebaiknya kalian ceritakan terus terang saja, biar kembali seperti semula. Sebab kalau sampai besok Jessie tidak ada kabar, kami terpaksa harus lapor polisi. Dosen itu menjelaskan kepada mereka. Kami sudah bisa keluar sekarang, Pak. Jessie nyelimur. Sudah, ucap dosen itu dengan pasrah. Permisi, Pak, ucap Randy meninggalkan ruangan itu. Setelah itu, Raya pergi ke rumah Vega. Saat sampai di sana, rumah Vega sangat sepi. Pintu rumahnya tidak terkunci. Raya langsung saja masuk dengan memanggil nama Vega. Ternyata Vega berada di ruang keluarga dengan perasaan yang sangat-sangat takut. Vega, lu kenapa? Tanya Raya menghampiri Vega. Dia ada di dalam situ, bisik Vega sangat takut. Dia siapa? Tanya Raya terus terang. Tapi Vega tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala
dan benar-benar takut. Tiba-tiba pintu menutup dengan sendirinya. Vega sangat ketakutan. Ia memegangi tangan Raya yang ingin pergi untuk melihat pintu itu. "Rai, jangan!" teriak Vega. Tapi Raya melepaskan genggaman tangan Vega menghampiri pintu tersebut. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka sendiri. Raya masuk ke dalam kamar. Kamar di sana sangat berantakan. Saat Raya masuk, terdengar ketukan keras dari ruangan. Raya menghampiri dengan perlahan. Ia membuka pintu kamar mandi. Saat ia membuka, terlihat bayangan perempuan. Vega menghampiri Raya yang terkejut dan terjatuh. "Rai, dia ada di dalam situ. Ada tangan yang keluar dari kamar mandi." Raya dan juga Vega sangat ketakutan. Akhirnya mereka keluar dari rumah. Saat ingin keluar, tubuh Vega mengayang. Ia ditarik oleh Raya tetapi tidak bisa. Malam hari, teman-teman Raya berkumpul di rumahnya. "Gue yang ngajak kalian semua ke sini karena keadaan Vega mengkhawatirkan," ucap Raya. "Berkali-kali gue berusaha ngobrol sama lu, Rai. Lu selalu kabur. Sekarang keadaan Vega kayak begini. Lu telat, Rai," ucap Dito kesal dengan keadaan. "Kalau lu gak suruh Jessie naik ke kuburan itu, semua gak bakalan kacau," sahut Dito marah. "Kok nyalain gua? Emang waktu dia naik, lu berdua gak nyorakin? Lagi dari awal, yang punya ide buat ke Alaspati itu siapa? Raya kan?" sahut Randy. "Itu kan kesepakatan kita sama-sama. Kita sepakat berangkat ke sana buat viewers. Lu gak bisa nyalin gua dong," bentak Raya serius. "Justru karena viewers gua suruh Jessie naik," sahut Randy. "Tapi seharusnya lu tahu, Ren, kalau kita mau pergi ke tempat keramat. Jadi kan seharusnya kita jaga sikap, terutama sikap lu itu," bentak Dito kepada Randy. "Tapi kelakuan gua gak ada hubungannya sama kejadian ini. Pertanyaannya, kenapa lu narik gua waktu gua nolongin Jessie?" bentak Randy sangat kesal. "Kejadian itu si Vega lari. Gua gak mau kita pisah di tengah hutan," sentak Dito. "Gua narik lu buat kejar si Vega," ucap Dito. "Tapi kita harus selamatin duluan. Jessie mungkin sekarang masih hidup," kesal Randy menunjuk Dito. "Ah, sudah," teriak Vega membanting gelas yang berada di meja. Setelah itu Randy pergi meninggalkan mereka. Vega diantar Raya ke kamar untuk beristirahat. Setelah itu Raya kembali ke ruang tamu untuk menemani Dito. "Vega di mana?" tanya Dito. "Ada di kamar. Biarin aja dia istirahat." Ray, gua mau ngasih tahu lo sesuatu. Ini lo dengerin," ucap Dito menengok kepada Raya dan memberikan HT yang digenggamnya. Menit 8 detik 14, ucap Dito kembali. "Gak ada suara apa-apa," ujar Raya memiringkan wajahnya. "Nih, denger nih. Emang gak ada suara apa-apa. Ini alat untuk deteksi. Sekarang kita ulang ya," sahut Dito meletakkan alat pendeteksi suara itu. Saat mulai mendengarkan, ada suara keras yang membuat Raya terkejut. "Itu apaan, Dit?" tanya Raya serius. "Ya gue juga gak tahu, tapi yang pasti itu terekam di sini," jawab Dito. Malam hari Raya dan juga Dito keluar untuk mengambil kalung jasad yang ada di mobil. Vega yang berada di kamar mengaca di kamar mandi dan menangisi dirinya sendiri sambil menunduk. Saat ia kembali mengaca, wajah Vega terlihat mengeluarkan darah di kaca. Raya tidur. Raya meletakkan alat pendeteksi suara di dalam kamarnya. Pendeteksi itu mengeluarkan suara. Raya pun terbangun dari tidurnya. Raya menengok ke belakang, ada Vega yang berdiri di belakangnya dengan tatapan mata tajam. "Vega, iseng banget sih lo malam-malam," ucap Raya menghela nafas. Saat Raya menunduk ke bawah, Vega sudah tidak ada di hadapannya lagi. Ia langsung keluar membuka pintu kamarnya. "Vega, ucap Raya melihat Vega berjalan ke arah depan. Vega membalikkan badannya ke arah Raya dengan tatapan kosong, dengan berjalan melayang dan mata berwarna putih. Raya ketakutan.
Akhirnya, Vega mendorong tubuh Raya sampai ke lantai. Setelah itu Vega menghilang dari Raya. Vega, Vega, teriak Raya mencari Vega. Sambil mencari, Raya kemudian mengarahkan alat pendeteksinya ke segala arah. Ia menemukan Vega di ruang tengah dengan melayang. Tidak lama kemudian Vega terjatuh ke bawah. Raya menghampiri Vega setelah dibangunkan oleh Raya. Vega berada di meja makan rumah Raya. Vega, sadar Vega, sadar Vega, teriak Raya menggoyang tubuh Vega. Vega kebingungan. Ia akhirnya keluar ke halaman dan berlari menuju hutan. Vega, teriak Raya membuntuti Vega. Di rumah Raya, Randy pun turun dari tangga. Ia mendengar suara seperti buku terjatuh. Ia melihat ke sana kemari, akhirnya lampu rumah mati. Randy tetap menuruni anak tangga dengan perlahan. Cepat-cepat ia mencari korek api yang berada di meja ruang tamu. Tiba-tiba seisi barang yang berada di meja ruang tamu terjatuh semua. Siapa lo? Kenapa lo ganggu gua? Gua gak ganggu lo, teriak Randy melihat sekeliling. Jesse, itu lo Jess. Jess, gue minta maaf Jess. Gue berusaha nolong lo, ucap Randy kembali sambil melihat perempuan menaiki tangga. Akhirnya Randy mengambil kamera dan merekam seisi ruangan. Terlihat ada wanita berbaju putih mengamuk dan mengacak-acak rumah. Tiba-tiba Vega berada di atas atap mall. Ia melihat ke bawah dan memasrahkan dirinya jatuh ke bawah. Keesokan harinya, Raya, Dito, dan Randy pergi ke mall untuk melihat jasad Vega. Kita semua pasti bakalan mati, ujar Randy menyesali perbuatannya. Gue udah semalaman gak bisa tidur. Gue coba cari tahu supaya kita gak dihantui. Gue udah coba ke orang pintar. Pasti hantunya Jesse yang bunuh Vega. Shh, pelanin suara lo, bisik Dito mengerutkan alisnya. Gak ada yang perlu tahu apa yang sudah terjadi. Kita harus kembali ke Alaspati, ujar Randy menghadap kepada Raya. Kita harus kubur Jesse secara benar. Dito kembali ke kampusnya. Saat semua teman-temannya kembali pulang, ia berada di kelas sendirian. Ia membuka matanya dan melirik ke kanan. Seseorang berbaju putih dengan rambut panjang perlahan menghampiri dirinya. Dito sangat terkejut dan juga ketakutan. Ia berjalan mundur hingga terjatuh. Setelah itu ia pergi keluar kelas dan berlari keluar. Di tengah jalan ia melihat papan pemberitahuan yang bertuliskan telah hilang, Jessica Winda. Dito kemudian mengambil kertas itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Malam hari saat di rumah, Raya duduk diam di meja belajar kamarnya dengan ketakutan. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang melewati dirinya. Suara pintu terdengar seperti ada yang membuka sendiri. Raya perlahan mendekati pintu itu dengan perasaan sangat takut. Pintu itu tiba-tiba tertutup kembali, lalu Raya membukanya. Jangan ganggu aku, tolong. Kemudian ia keluar berjalan menuju lorong rumahnya. Jendela terbuka dengan sendirinya. Ia cepat-cepat menutup jendela itu kembali, meskipun angin di luar sangat kencang. Saat ia menutup jendela ketiga, pada kala itu ia melihat ada Jesse yang berada di belakangnya. Raya sontak terkejut dan kemudian membalikkan badannya melihat ke belakang. Kemudian ia menuruni tangga dan mengambil mikrofon pengeras suara. Raya mengarahkan mikrofonnya ke semua dinding. Ia mencari jalan keluar dari rumahnya. Tapi tidak, pintu dan juga jendela semua terkunci. Ia berjalan mengikuti suara tersebut. Melihat pintu yang terbuka sendirinya, Raya berlari menuju ruang makan untuk keluar. Saat Raya ingin membuka pintu, ia membalikkan badannya dan kemudian melangkah secara perlahan. Kemudian, lampu rumahnya mati. Ia melihat ada wanita yang memakai jubah putih di belakangnya. Ia kemudian perlahan mencari senter sambil meraba-raba ruangan. Setelah menemukan senter itu, ia kembali melangkahkan kakinya ke depan. Saat ia melihat perlahan wanita itu berada di depannya,
Raya berjalan menaiki tangga sambil mengarahkan mikrofon itu di depannya. Terdengar suara seperti ada yang mengikutinya saat ia berada di pojok dinding. Ia terjatuh di atas meja kaca sehingga meja itu pecah. Kemudian Raya mencoba berdiri meskipun pinggang dan kakinya sakit. Sambil mendesah kesakitan, ia mencoba keluar lewat jendela atas, menuruni sedikit demi sedikit celah sampai ia turun di atas atap. Raya mengendarai mobilnya. Tiba-tiba ada telapak tangan yang muncul di jendela mobilnya. Raya terkejut sampai ia tidak bisa mengendalikan mobilnya. Saat tiba di rel kereta, ia membanting setirnya. Hampir saja ia terkena serempetan kereta api itu. Kemudian Raya berhenti dan dia melihat ke arah depan. Dan pada saat melihat ke arah depan, ada wanita yang merangkak dari depan mobilnya menuju ke kaca. Raya memundurkan mobilnya dengan cepat sambil menabrak ke pohon. Tidak lama kemudian, ia kembali mengegas mobilnya dan melajukan dengan cepat. Ia hampir menabrak mobil yang akan menyeberang jalan. Terus cepat Raya melajukannya. Terdengar suara hentakan kaki dari atap mobilnya. Hal itu semakin membuat Raya sangat ketakutan. Ia tidak dapat melihat ke arah depan dan tidak fokus menyetir. Ia menabrak mobil yang berpapasan dengannya, sehingga membuat mobil Raya masuk ke dalam sungai. "Tolong, tolong!" teriak Raya yang masih berada di dalam mobilnya. Ia berusaha memecah kaca mobil agar ia bisa keluar dan tidak menelan banyak air. Semakin banyak air yang masuk ke dalam mobilnya dan membuat mobil itu tenggelam. Raya mengambil napas panjang kala itu dan ia masih berusaha untuk keluar. Ia kemudian menggunakan kakinya untuk bisa keluar dari mobil itu. Setelah hampir 1 menit ia berada di dalam air, akhirnya ia keluar dari pintu belakang. Raya mengambil napas di atas air. Saat ia menengok ke belakang, ada mayat yang mengikutinya. Mayat itu menenggelamkan Raya di dalam air dan mengambil kalung yang Raya pakai. Dito yang melihat videonya ke Alaspati tiba-tiba menerima telepon. "Halo Dit, gua kecelakaan Dit." "Hah? Kecelakaan? Lo di mana?" "Kita harus balik ke Alaspati sekarang. Kita harus kuburin Jesse." "Wah, iya, aku sekarang ke sana." Keesokannya, Raya, Dito, dan juga Randy pergi ke hutan itu meski dalam keadaan hujan. Setelah sampai di sana, Dito memotong bambu yang menancap di tubuh Jesse. Saat Randy dan juga Dito sibuk menggali, Raya membersihkan wajah Jesse dengan lap yang dibawanya. Setelah Jesse dikuburkan, mereka bertiga berdiri di depan makam Jesse. "Besok kita harus ceritain apa yang terjadi sama Jesse. Apapun resikonya kita hadapin sama-sama ya," ucap Raya dengan datar. Sekarang Jesse sudah tenang di alam sana, ucap Raya berada di jeep Dito. Setelah mereka sampai di rumah masing-masing, Randy melihat kejadiannya tadi di televisinya dan ia diikuti oleh wanita berbaju putih di belakangnya. Randy yang ingin bersantai melihat tulisan "Kalian telah mengganggu tempat kami" dan itu berada di dalam laptopnya. Dan untuk Raya, dia dikejutkan oleh jendela kamarnya yang terbuka karena angin. Saat ia ingin kembali tidur, ia melihat kejadian Dito di laptopnya yang diganggu sosok tidak jelas itu. Kemudian ia melihat Randy yang pasrah memotong lehernya sendiri. Kemudian laptop miliknya mati dan menyala kembali. Tampilannya kali ini berbeda. Laptop itu menunjukkan video laki-laki hitam yang berada di Alaspati dan muncul tiba-tiba di belakang Raya kemudian menerkamnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Semoga baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini kita bisa mengambil hal-hal ataupun sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi buruknya ya teman-teman.
dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ya teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.